Baik, mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami memohon akan campur tangan Tuhan di dalam pemberitaan sabda Tuhan. Kami rindu firman-Mu, terlebih khususnya dalam ibadah bersama menyambut Natal. Kami mohon Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam kami semua. Kami yang akan mendengar, merenungkan firman-Mu, hamba-Mu juga yang akan memberitakan sabda-Mu. Hamba-Mu ini manusia yang terbatas bahkan tidak layak. Kiranya Tuhan layakkan dan Roh Kudus Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Kami semua mengerti setelah mendengar firman-Mu, dan Tuhan sendiri yang kami andalkan dalam Roh Kudus untuk kami melakukan maksud firman dalam hidup kami. Mari ya Tuhan datang dan berfirmanlah, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sekali lagi Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Saya bacakan bagi kita dalam Alkitab bahasa Wanukaka. Napeakaya nalarat nahiyehu tadal namuwula nahi ilehebet waling anak kadungan hi Allah napalewa ya na malaikat Gabriel napapalewa nama waling tahurga ta anakara na mangarang Maria takota naharet taluada Galilea hi Maria tagu arweina hi Maria tagu arweinanya hiyuhu walananya hi Raja Daud natamaka hi Gabriel ta umana hi Maria winanya o napawongu we maring himori nahadi di pangalau anarang nanya ka na penewina kapoduk idinnya ka hi Maria napatuturung taatina gana ikanya ka nawinam napapalewa nahi Allah no wina palit jalapah api mangeat ding Maria o matututidiwu tahagan hi Allah mupakabu lapakung mupaananya nalakedamon mupangarannya Yehu bar najat tobakul anak Allah na mareh jaga lapakung najadi jela raja tong naboku nahi Raja Daud jaya nama pareha bolu ya nawala nahiyaku lapakung piang na pareha na damaul iramaya nagapi ya hi Maria giginukan na pawimong anak jadi ya nyoga dadi dinguk lagu hi Gabriel wina na ngahari na purung lahi ya kana kuwahan na hi Allah na marihi jaga na paena hamaugu jaya kabar na lakyada na pajadim Maharia anak alawidanya kompenya hi elehebet na ang mahawam na mulawainak anak pekab na malangkaweda dan hilupa anamah na widang tahaga na himori da emang da mamapiaku mga nagapi na hi Maria iya nyowa ata nagahimori karena jadi kaya nahatikim lahi nyowa balanya kana papalewa nahi Allah no pujak nanya kahi Maria. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu sabda Tuhan, memelihara, melakukan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Bapak mama bisa mengerti yang saya baca? Kalau orang muda, saya kurang yakin orang muda. Orang muda ini banyak yang bahasa Wanukaka sudah kurang-kurang paham. Ya. Tapi saya percaya karena baca Alkitab bisa menghubungkan itu. Ya. Saya berusaha
terus untuk belajar dalam bahasa Onokaka untuk Alkitab ini, karena sudah dibagikan, kita sudah banyak yang membeli, yang mempunyai. Harapannya di rumah kita baca-baca sehingga ini menjadi hal yang sangat istimewa. Saya merasa berbeda, Bapak Mama. Saat saya baca bahasa Indonesia, saya rasa beda dan saya baca bahasa Onokaka. Saya rasa lebih dalam firman Tuhan itu. Dia mempengaruhi hidup saya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita malam ini bersama-sama sedang mempersiapkan diri. Selain sebentar di rumah kita ibadah keluarga, tapi saat ini kita bersama-sama dalam satu persekutuan di Pusat Hukmada untuk kita ingatkan besok akan hari kelahiran Yesus Kristus atau Natal. Dan firman Tuhan yang datang kepada kita saat ini, napeka ya nalar jadi nahiu, ya, pemberitahuan tentang lahirnya Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, pemberitahuan ini bukan pemberitahuan biasa, tapi luar biasa. Karena yang disampaikan oleh malaikat ini adalah berita sukacita bagi dunia. Meskipun Gabriel ini tentu sebagaimana malaikat-malaikat yang lain, mereka merasa, aduh, pemimpin kami Kristus akan turun ke dalam dunia. Karena Kristus ini pemimpin para malaikat. Mereka tentu saat mendengar rencana Bapa untuk Yesus ini datang ke dalam dunia, mereka bisa mengatakan begini, kalau seandainya ada dialog, weh Bapa, untuk apa Yesus harus turun ke sana? Kenapa pemimpin yang kami hormati ini harus menjadi manusia dan sengsara nantinya? Yang perlu dihukum itu kan manusia. Tapi ya malaikat harus taat apa yang menjadi kehendak Bapa. Bahkan saat mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan kepada para gembala dengan nyanyian yang gegap gempita, mereka harus taat untuk melakukan itu semua. Dan iblis tahu itu, bahwa Yesus punya posisi adalah kepala malaikat. Kita ingat saat Yesus berpuasa 40 hari, iblis bilang mulai kau terjun, pasti malaikat-malaikat akan tanda tangan begini supaya jangan jatuh di batu, iya kan? Karena iblis tahu bahwa Yesus itu adalah pemimpin para malaikat. Dan Gabriel sebagai salah satu malaikat yang diutus Allah ini, dia harus menyampaikan berita itu. Apapun yang terjadi, dia harus tetap melakukan. Dan saat dia turun untuk menyampaikan kepada Maria, Muruma, oh napawong we maring. Artinya di sini terkesan pesan dari malaikat ini bahwa engkau yang diistimewakan, yang dikhususkan, yang diberkati oleh Tuhan untuk sesuatu hal yang besar. Himuri nadi di pengalang, Tuhan akan selalu menyertai engkau. Anarang nanya karena penewi mendengar suara itu, Maria mendengar suara malaikat itu. Kapoduk idnanya ke Maria, dia kaget karena ini tiba-tiba kan. Kalau ruangan terkunci tiba-tiba orang datang. Ya kalau yang datang itu dia punya wajahnya itu kita lihat orang yang lembut, orang yang baik sekali, mungkin ya kagetnya sedikit. Tapi kalau dalam bentuk setan, wah itu bisa kita pingsan. Tapi ini bukan hanya menunjukkan diri, tapi juga bersuara. Itu yang buat Maria ini kepoduk. Lalu malaikat itu berkata, Abi mange atuding Maria, jangan takut Maria. Kata jangan takut di sini kekasih-kekasih Tuhan. Karena malaikat melihat bukan ketakutan biasa, tetapi ketakutan karena ini dia merasakan bahwa yang datang ini utusan Allah.
Siapakah dia? Apakah dia akan dihukum? Karena itu malaikat ini menguatkan Maria. Abi mengeatulim. Oh matututi diwu tahagan hi Allah. Jadi Maria mendapatkan satu yang istimewa di hadapan Allah. Mupakabla pakung mupa ananya nalake demoin, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, mupengaranya Ye, namakan dia Yesus. Pesan yang diberikan oleh malaikat ini adalah satu hal yang tidak boleh diprotes oleh Maria. Artinya Maria hanya turut ikut sesuai pesan yang disampaikan. Tentu Maria, saya percaya waktu itu dia masih bingung-bingung. Bingungnya kenapa? Kok tiba-tiba malaikat datang dan kemudian dia bilang engkau akan mengandung? Saya mengandung bagaimana? Saya dengan Yusuf bertunangan. Secara tradisi Israel, kami belum bisa satu rumah. Dapat olim, belum bisa untuk dia mengandung dari Yusuf. Ini tentu menjadi satu beban tersendiri dan hal yang membingungkan pastinya bagi Maria. Malaikat itu melanjutkan, bar najaji tobakul anak Allah nama jaga. Dia akan menjadi orang besar, anak Allah yang maha tinggi. Lapakung najaji jela raja tong nabok nahi raja Daud, dan dia akan menjadi raja yang memimpin seperti tokonya, yaitu Raja Daud. Raja Daud di situ adalah raja yang terkenal bagi bangsa Israel dan dia menjadi satu raja model, tidak seperti raja-raja yang lain. Dialah yang akan memerintah walanahi Yakub, keturunan Yakub, lapakung piang-piang sampai selama-lamanya. Dia yang akan terus memerintah. Nagapi Maria dikenaukan pabimung najaji. Bagaimana itu yang engkau katakan bisa terjadi? Ya nyoga dari eketing lagu. Saya ini belum ada suami, benar, karena Yusuf itu baru tunangannya. Tapi Gabriel ini terus meyakinkan dia. Nahanga hari napurung lahi au. Roh Kudus akan turun di dalammu, kepadamu. Ya karena kuahana ya Allah nama jaga napa eina mau. Dan kuasa Allah yang akan melingkupi engkau. Kaum penye Elizabeth, nah ini dia kasih perbandingan. Engkau tahu kan, Elizabeth, engkau punya saudara itu sepupu kok kalau Ang Mahawa. Ang Mahawa itu apa? Saudara. Ah, saudara. Jadi Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu sepupu. Nah, jadi Elizabeth ini saudara dari Maria. Kau punya saudara itu dia sedang mengandung 6 bulan. 6 bulan. Yang tentu tidak masuk akal. Karena apa? Dia sudah kaweda. Dia sudah tua. Kenapa dia bisa terjadi itu? Ini mau menjawab akan pertanyaan Maria, saya belum ada suami, bagaimana saya mengandung? Jadi malaikat mau bilang, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Elizabeth pun yang sudah tua, yang sebenarnya dia punya rahim sudah mati, tidak mungkin lagi untuk bisa mengandung. Tetapi Allah bisa membuat dia mengandung dan sekarang sudah 6 bulan. Kata 6 bulan itu sudah cukup meyakinkan bahwa itu sudah terjadi dan terpelihara dengan baik sampai bulan yang ke-6. Nah, kekasih Tuhan, Maria tentunya dia perlahan-lahan, ya meskipun di dalam kekurang yakinannya, tapi karena Roh Kudus dikatakan malaikat akan menolong dia untuk memahaminya, dan contoh yang diberikan tentang Elizabeth, dia sudah mulai percaya. Tapi dia menyimpan semua itu dalam hatinya.
Dia merenung, kenapa harus saya yang istimewa di hadapan hadirat Tuhan? Selain itu bagaimana nanti dengan Yusuf? Yusuf bilang, kenapa kau punya perut makin besar? Siapa kau punya suami ini sebenarnya? Kan saya kau punya suami. Baru bagaimana kau ini bisa begini? Kau selingkuh pasti. Nah itu kan pasti Maria sudah mulai berpikir. Dia merenung bagaimana nanti. Nah mungkin khotbah hari Minggu itu tentang bagaimana Allah menunjukkan diri kepada Yusuf. Sehingga pada akhirnya Yusuf pun mengerti tentang kehendak Allah itu dan dia tidak jadi menceraikan Maria. Tapi hal yang menarik sebenarnya di sini kalau kita melihat kekasih-kekasih Tuhan, satu saja untuk diangkat dalam kesempatan ini. Meskipun banyak hal dari ini yang bisa kita renungkan, tapi kita cukup satu malam ini. Yaitu apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Amin. Kita kadang-kadang memikirkan Allah itu menurut keterbatasan kita manusia. Contoh, di saat kita punya pergumulan yang berat, kita sudah doakan Allah belum untuk mengabulkannya. Kita anggap bahwa Allah tidak bekerja di dalam kita, bahkan tidak mampu. Kenapa kita bilang tidak mampu atau saya bilang tidak mampu? Karena kita mencari tempat lain jawabannya. Oh di sini pasti yang mampu, oh di sana itu yang mampu. Tapi itu untuk hal khusus ya, yang saya maksudkan. Dalam banyak hal memang Tuhan memberi kita kesempatan untuk berusaha. Mungkin jalan Tuhan, jawaban yang kita minta itu lewat kita minta tolong di sana, minta tolong di sana. Tapi tentunya yang dimaksudkan di sini bahwa keyakinan akan cara kerja Tuhan melalui apa dan siapapun juga itu tetap menjadi pegangan kita. Bukan kita pergi ke sana karena kita merasa bahwa Tuhan tidak mampu untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan, tidak jarang kita mengukur ya akan rencana Allah itu dengan cara berpikir kita yang kecil, yang sangat-sangat terbatas. Sehingga terkadang kita bingung. Saya punya rencana begini, tetapi kenapa bukan begini? Dan saya mencoba menjalankan apa yang menjadi rencana saya. Saya tekad dan saya mau supaya Tuhan mengikuti rencana itu. Dan di saat yang saya dapatkan bukan ke situ, maka saya protes sama Tuhan. Contohnya begini, saya mau kuliah, saya punya keinginan untuk kuliah di bagian apa ya, matematika begitu ya, jurusan matematika. Itu saya punya kerinduan sudah lama. Saya tes tapi tidak lolos meskipun sebelumnya saya sudah berdoa sama Tuhan. Itu saya menganggap bahwa Tuhan tidak menjalankan apa yang menjadi rencana saya, tidak meluluskan ya. Padahal Tuhan sedang merencanakan lain dalam hidup kita. Maksudnya begini, kita harus membuka diri untuk kita menerima apa rancangan besar Tuhan dalam hidup kita, yang terkadang itu tidak seperti apa yang kita mau. Karena di saat kita mengikuti apa yang kita mau, maka kita akan semakin tidak melihat cara kerja Tuhan yang besar dalam hidup kita. Apa hal besar yang Tuhan sedang persiapkan dalam hidup kita? Banyak kali kan kita terbentur di masalah kita, padahal Tuhan sedang menyiapkan hal-hal yang besar ke depan. Dan banyak orang yang pada akhirnya tidak masuk pada hal besar itu karena cepat putus asa. Saya pernah cerita ke Bapak Mama semua di salah satu minggu saat saya khotbahkan ya, tentang pribadi saya. Saya dengan Bapak Richard yang dewan itu kita satu angkatan. Jadi dulu kami sama-sama masuk teologi di Kupang. Tapi waktu saya masuk di sana, kan namanya dari kampung, dia punya tes itu semi militer
Jadi kalau merayap di lumpur, merayap betul, dorong injak, tendang. Kalau makan nanti pagi-pagi buta, kami sudah harus bangun kumpul karena ada bel. Pagi-pagi itu jam 4:30 sudah kumpul di lapangan. Itu mereka ambil tomat besar itu yang merah, baru di baris berjejer ke belakang begini, hampir 100 orang. Yang dari muka digigit sedikit, kasih di belakang. Yang di belakang kan sudah lubang tuh, jadi harus isap begitu, kasih lagi di belakang, sampai di belakang kunyah kasih habis. Jadi bayangkan, ada banyak hal yang akhirnya saya bilang saya salah masuk sekolah ini, sampai sekolah tentara ini. Akhirnya saya keluar, ini orang tua saya dua-dua ada ya. Saya hanya keluar dengan pakaian di badan, dan saya tidak mau kembali lagi ke situ. Dan 2 tahun saya di Kupang itu saya kerja semeraut sudah, tapi yang positif ya, kerja tukang. Siapa tukang yang ada ini saya ikut di sana, kerja. Tapi akhirnya 2 tahun kemudian saya pulang Sumba. Dan saya pulang Sumba, saya juga tidak pikir lagi untuk mau kuliah. Ya, ini orang tua saya ada. Saya hanya gali itu tanah di belakang rumah tiap hari, karena gunung begini di belakang. Saya gali terus. Akhirnya saudara yang bersebelahan tanah dengan kami, dan itu tanah kosong tetapi masih menurun bukit, minta saya sewa, saya gali manual tiap hari. Akhirnya orang tua saya, mungkin bapak ini kasihan juga, pas bapak dapat berkat, bapak bilang, "Ama mau kuliah?" Saya pikir, yang benar, iya mau. Oh, mau di mana? Ya tempat itu hari juga saya tidak tahu juga, saya langsung spontan begitu. Nah kalau begitu pergi cek di kantor gereja. Pas saya pergi cek di kantor gereja, besok tes. Sudah 4 tahun tidak pegang buku. Dan di situ saya minta mujizat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau utus saya untuk jadi pelayan Tuhan, saya mohon buka pikiran saya. Dan waktu itu setelah saya pulang dari kantor sinode, karena kita tesnya semua harus di kantor sinode, saya cari buku. Ada 3 buku Eptanas. Dulu itu istilahnya buku Eptanas, dari beberapa tahun ya. Dan kemudian saya berdoa, saya kumpul itu buku, 3 buku, saya berdoa, Tuhan tunjukkan mujizat-Mu. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mohon, kalau Tuhan mau saya di sana, apa yang saya belajar itu yang keluar. Besok saya pergi tesin, bukan waktu lama. Besok jadi saya belajar ukur kuat itu malam, saya baca, minta Tuhan tolong. Besoknya Bapak Mama, kita yang tes itu banyak. Dan dari yang tes itu saya yang paling senior, artinya sudah lama tidak sekolah lagi. Sampaiin pegawai-pegawai di sinode bilang, untuk apa lagi kau datang di sini? Saat buka lembaran soal, 99% itu yang saya baca. Dorong ambil dari buku Eptanas tahun contohnya 98, dorong ambil yang tahun 96, dorong ambil yang tahun 99, seperti itu. Jadi dorong campur baur. Tapi saya tadi Tuhan berikan kemampuan, bukan saya, tapi saya yakin Tuhan yang ingatkan saya. Jadi itu saya hanya berapa menit saja, sampai pegawai bilang, hei pasti kau isi yang angga, sudah belum apa-apa sudah keluar. Ya semua kita serahkan sama Tuhan. Dan yang lulus Bapak Mama hanya 9 orang. Saya pun nama paling terakhir, dan sendirian laki-laki. Saya bilang mujizat Tuhan luar biasa. Jadi kekasih Tuhan, maksudnya bahwa kadang kita akan mengalami hal yang bagi kita itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan itu luar biasa. Karena itu jangan pernah kekasih Tuhan untuk kita meragukan akan kuasa Tuhan. Tetapi juga jangan kita minta untuk hal yang tidak penting, untuk yang bukan kebutuhan. Kita paksa supaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Saya mau supaya 1 kilo emas besok ada depan rumah saya. Wah, tidak masuk akal ya. Memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya, tapi kita juga harus realitas. Kenyataannya seperti apa yang kita harus jalani. Bekerja keras, kita percaya bahwa Tuhan menopang kita. Untuk apa yang Tuhan rencanakan, meskipun kita lari, tetap tidak bisa lari.
Yunus pun lari tetap tidak bisa. Sejarah Alkitab banyak menceritakan orang-orang yang mau keluar dari rencana Tuhan tidak bisa. Tuhan akan tarik dia masuk dalam rencana. Maria merasa takut, mungkin dia gentar, tetapi Roh Kudus Tuhan meyakinkan dia bahwa engkau adalah yang diberkati Tuhan, yang istimewa untuk melakukan mandat Tuhan, karya Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Kita percaya Tuhan punya rencana indah untuk kita semua. Apa mandat Tuhan dalam diri kita, Roh Kudus Tuhan pasti akan menyatakan itu. Biarlah kita menjalankan dengan keyakinan kuasa Tuhan di atas segala kuasa. Ia akan menopang saya dan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.